Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabat terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah supaya mereka menjadi satu. Hari ini kita mendengarkan doa Yesus yang sangat indah dalam Injil Yohanes 17, 20 sampai 26. Menjelang sengsaranya, Yesus berdoa bukan hanya untuk para muridnya, tetapi juga untuk kita semua yang percaya kepadanya. Yesus berkata supaya mereka semua menjadi satu. Doa ini menunjukkan betapa besar kasih Yesus kepada manusia. Yesus tidak meminta murid-muridnya menjadi orang paling hebat, paling terkenal, atau paling kaya, tetapi Yesus meminta agar kita hidup dalam persatuan dan kasih. Saudaraku seiman dalam Kristus, namun kenyataannya hidup bersatu itu tidak mudah. Terkadang dalam keluarga ada pertengkaran, dalam pertemanan juga ada sikap iri hati. Di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah ada saling menjatuhkan untuk keuntungan diri sendiri. Bahkan di media sosial orang mudah sekali menghina dan membenci sesamanya. Seringkali perbedaan membuat orang menjauh satu sama lain. Namun Yesus mengajarkan sesuatu yang begitu berbeda. Persatuan bukan berarti semua orang harus sama. Persatuan berarti tetap saling mengasihi walaupun berbeda karakter, pendapat maupun latar belakang. Saudaraku seiman dalam Kristus, hal ini sama seperti sebuah paduan suara. Suara sopran, ada alto, tenor, dan bass yang berbeda-beda. Tetapi ketika menyatu, semuanya menghasilkan lagu yang indah. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi pembawa damai, bukan pembuat perpecahan. Menjadi pribadi yang mau mengampuni, bukan menyimpan dendam. Menjadi pribadi yang membangun, bukan menghancurkan sesamanya. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus juga berkata bahwa kasih Allah ada di dalam kita. Ini artinya ketika kita mengasihi sesama, sebenarnya kasih Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita. Mungkin hari ini ada seseorang yang sedang kita jauhi,
ada teman yang pernah menyakiti hati kita, ada anggota keluarga yang sulit diajak bicara. Melalui sabda hari ini, Tuhan mengajak kita untuk mengambil langkah kecil untuk berdamai dan kembali mengasihi. Karena dunia kadang lebih mudah mengenal Tuhan ketika melihat umatnya hidup saling mengasihi. Untuk itu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kehadiranku membawa persatuan, ataukah justru membawa pertengkaran dan luka bagi orang lain? Semoga melalui doa dan sikap hidup kita setiap hari, orang lain dapat merasakan kasih Yesus yang nyata. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarlah kami untuk hidup dalam kasih dan persatuan. Jauhkan kami dari sikap egois, iri hati dan kebencian. Mampukan kami menjadi pembawa damai di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan juga lingkungan kami. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih-Mu yang begitu nyata. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.